Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kembali bertemu di channel saya, Suwardi Didika. Kalau terdahulu saya banyak membahas tentang tips-tips yang bersifat umum, kali ini saya ingin membahas yaitu satu tema yang hubungannya erat dengan kerohanian. Sebelumnya saya mau bertanya, pernahkah kita itu mengalami satu kekecewaan, baik itu kekecewaan di dalam pekerjaan kita, kekecewaan di dalam studi kita, kekecewaan di dalam organisasi kita, ataupun kekecewaan terhadap pemimpin-pemimpin kita. Kalau kita mengalami kekecewaan itu, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Tentunya naluri kita sebagai orang-orang yang benar ketika mengalami kekecewaan itu, pasti ada satu rasa yang luar biasa tidak terimanya akan hal mungkin yang tidak baik atau tidak pantas atau tidak sewajarnya itu terjadi. Kemudian mungkin juga ada satu penyangkalan diri yang hebat, ada satu mungkin protes, atau mungkin juga bahasa sekarangnya itu bisa dilakukan dengan demonstrasi seperti itu. Apakah itu salah? Kalau kita belajar sebagai orang rohani, orang Kristiani, kalau kita belajar di dalam Alkitab, kita tentu ingat perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, yaitu tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, yaitu tanah yang berlimpah-limpah dengan susu madu, atau berlimpah-limpah. Di situ ada satu kesejahteraan. Ketika ada di Masa dan Meriba, di situ bangsa Israel berontak ketika mengalami satu kehausan. Dan dia berkata kepada Musa, apakah engkau akan membiarkan aku dan anak-anakku mati? Apakah engkau akan membiarkan semua ternak kita mati? Waktu itu Musa berkata kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Maka Tuhan menyuruh untuk mengambil tongkat itu dan memukulkannya bukit, kemudian keluarlah air sehingga bangsa Israel dapat keluar dari kehausan. Itu satu bentuk protes yang pertama. Kemudian kalau kita lihat kisah selanjutnya, yang kedua, yaitu ketika kisahnya Raja Daud sebelum menjadi raja, dia berhasil mengalahkan pahlawan Filistin, yaitu Goliat. Maka orang pada saat itu bersukacita, bersorak-sorai. Dia mengatakan, lihat, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Maka disitulah hati Saul mulai marah. Ketika ia marah, ia dirasuki oleh roh setan, sehingga dia
acungkan tombaknya, tetapi karena kuasa Tuhan itu ada pada orang benar, maka Daud diselamatkan. Itu adalah bentuk suatu protes atau ketidakterimaan, pemberontakan seperti itu di dalam pribadi mereka, membanding-bandingkan. Nah, dan memang saat itu mereka membandingkan bahwa Daud itu lebih baik, Daud itu lebih layak, Daud itu lebih pantas untuk menjadi seorang raja. Dan akhirnya memang karena dia dipilih oleh Tuhan, maka Daud pun yang akhirnya dipilih menjadi raja menggantikan Saul. Sekarang saya mau bertanya kepada saudara semuanya. Ketika kita diperhadapkan satu kekecewaan yang luar biasa, satu penyangkalan diri, penolakan dalam pribadi kita, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus bisa memilah-milah kira-kira keputusan apa atau perbuatan apa atau langkah apa yang sebaiknya kita lakukan. Kita harus timbang-timbang ya, lebih bermanfaat mana. Kalau yang kita lakukan tidak bermanfaat, sebaiknya jangan kita lakukan. Tetapi kalau yang kita lakukan hal ini mungkin lebih bermanfaat, ya mari kita lakukan. Jangan sampai kekecewaan itu membuat diri kita itu semakin kecewa. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya lagi. Kalau kita misalkan naluri kita mengatakan yang baik itu harus begini, yang benar itu harus begini. Kalau secara umum memang kalau kita kecewa kepada satu hal, kecewa kepada seorang pemimpin, tentu naluri kita ingin memilih pemimpin yang lebih baik, lebih bagus, seperti itu. Tetapi kalau secara umum, secara universal, mungkin boleh melakukan satu protes atau demonstrasi, dan itu alkitabiah, dan itu sah-sah saja. Karena apa? Secara hukum, protes atau demonstrasi itu ketika ada izinnya disampaikan dengan tidak anarki, dengan tertib, dengan baik, menjadi aspirasi suara, itu dilindungi oleh undang-undang sebagai bentuk aspirasi kita. Sekali lagi itu alkitabiah dan tidak salah. Yang menjadi salah ketika kita melakukan protes demonstrasi yang di luar jalur atau tidak benar. Itu yang salah. Kemudian secara rohani, apa yang seharusnya kita lakukan? Kalau secara jasmani kita tidak terima akan hal itu, mungkin prosedurnya seorang pemimpin yang sadar diri, yang tahu diri, dia akan dengan legowo, akan mengundurkan diri dengan baik-baik, karena dia merasa tidak sanggup, tidak mampu, dan memang sudah tidak diinginkan lagi. Seperti itu. Tetapi secara rohani, itu apa yang umumnya terjadi? Memang di dalam organisasi itu ada indisipliner atau mungkin disiplin. Bisa saja ada sanksi yang dijatuhkan oleh organisasi ketika organisasi itu memang benar-benar ada dan organisasi itu bagus koridor perjalanan. Nah, sekarang bagi kita sebagai orang-orang yang rohani,
itu harus bagaimana yang sebaiknya kita lakukan. Tentu kembali lagi kita harus menimbang-nimbang. Kalau secara jasmani kita bisa lihat satu fokus, yaitu kita lihat kemanusiaannya. Tetapi kalau secara rohani kita perlu lihat secara jasmani kemanusiaan, tapi juga harus kita lihat secara rohani ada Tuhan. Jangan sampai ketidakterimaan kita, penolakan kita yang besar itu mengalahkan semuanya, bahwa masih ada Tuhan yang harus kita itu fokus dan harus kita pandang. Jadi secara lahir ya, secara jasmani kita berusaha yang terbaik karena kita tahu hal yang benar itu bagaimana. Kita berusaha yang terbaik supaya kebenaran itu memang terjadi, karena memang alkitabiah sesuatu yang salah itu harus ditegur, sesuatu yang bengkok itu harus diluruskan. Itu adalah sebagian bentuk kita itu tahu. Karena apa? Dosa itu selain melanggar hukum Allah, istilah lainnya, kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak berbuat baik, itu adalah dosa. Kita tahu itu salah, kita tidak mengingatkan, kita tidak berbuat untuk menegur, itu lebih berdosa lagi. Seperti itu. Jadi sekali lagi, kita harus perlu pandang Tuhan. Jangan sampai semuanya itu justru mengalahkan rasa kerohanian kita itu, pandangan kita itu kepada Tuhan. Kalau secara manusia kita sudah berusaha, dan yang kedua, ada Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Kalau kita secara manusia, kita sudah berusaha mengingatkan, menegur, tetapi yang kita tegur itu tidak mau terima, tidak mau berubah, maka ada hukum keadilan Tuhan yang pastinya akan bekerja menyelesaikan segala masalah itu. Jadi secara jasmani kita terus berusaha, secara rohani kita pandang Tuhan. Karena apa? Karena pelayanan itu berbeda dengan organisasi di dunia. Kalau organisasi di dunia itu tidak memperhatikan hal-hal kepantasan, tidak memperhatikan hal-hal kekudusan, kesucian, tidak memandang hal-hal itu. Yang dilihat adalah secara lahiriah, dia nampak bagus, dia nampak baik, seperti itu saja. Tetapi secara kerohanian, kita dipandang itu adalah kompleks. Harus memandang kesucian, kekudusan, kepantasan itu terjadi. Dan sekali lagi, di dalam hal rohani kita tidak bisa main-main. Di dalam pelayanan kita tidak bisa main-main. Karena apa? Ketika kita itu tidak ada di dalam rel kebenaran Tuhan, maka akan menjadi bumerang buat kita. Kalau misalkan di dalam keluarga, justru akan terjadi kehancuran keluarga. Akan terjadi kegagalan-kegagalan di dalam keluarga. Jadi, kalau untuk hal rohani pelayanan, itu kita tidak bisa meminta, tidak bisa memaksa. Hanya Tuhan yang akan menentukan. Jadi, yang terpenting, jangan kita terlalu memandang manusia. Karena manusia, siapapun itu, hanyalah manusia. Tapi kalau kita pandang Tuhan, maka dia mampu mengerjakan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dia
pasti akan mengerjakan hal yang terbaik, indah, dan tepat pada waktunya. Semoga perenungan malam hari ini boleh memberikan satu motivasi supaya kita sebagai orang-orang rohani boleh semakin berpikiran lebih luas, boleh semakin didewasakan lagi kerohanian kita, dan kita boleh menuju kesempurnaan keyakinan yang Tuhan inginkan. Selamat malam, terima kasih, dan semoga hal ini menjadi berkat buat kita semua. God bless you.